Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak merecord video. Kali ini saya akan lebih fokus dalam memberikan pembelajaran terkait dunia teknik sipil. Dalam video saya pertama ini, melahirkan video yang pernah saya buat, namun kemudian saya stuck di situ dan tidak pernah membuat video YouTube lagi. Di sini saya akan memberikan pembelajaran bagaimana penggunaan atau penggambaran gambar teknik menggunakan AutoCAD. Nah, di sini saya akan memberikan pada video pertama ini saya akan memberikan pengenalan pada menu-menu di AutoCAD. Pertama, kita buka AutoCAD-nya terlebih dahulu. Nah, ketika kita membuka menu AutoCAD, di sini akan tampil tampilan utama atau layar utama di AutoCAD-nya. Kita akan ditampilkan pada recent document. Ini adalah dokumen yang baru saja kita buka di AutoCAD. Ini adalah list-list dokumen-dokumen yang baru saja kita buka. Nah, untuk penggambaran pertama atau memulai menggambar, kita dapat mengklik tombol plus atau new drawing ini. Kita tunggu dulu hingga dia masuk ke lembar kerjanya. Nah, pada lembar kerja ini akan tampil seperti ini. Sebelumnya biasanya ketika kita awal menggunakan AutoCAD, crosshair ini, koordinat atau panah ini yang di kursor ini, dia berbentuk kecil. Ini saya sudah setting. Caranya setting dari crosshair ini dengan kita masuk ke menu option. Dapat kita ketik di keyboard OP ini option ini, atau juga ada pada kita klik yang menu A ini, kita pilih option yang bagian bawah ini. Nah, ketika sudah masuk di option, apa yang perlu kita setting di option? Yang pertama kita buka di file, nggak usah. Di sini color theme ini adalah color dari workspace atau lembar kerja kita, worksheet kita. Bisa dark, kalau dark itu hitam seperti ini. Kalau light, kita coba di light, kita apply. Nah, kalau like itu ada di tema-tema yang atas. Untuk mengubah yang bagian bawah itu ada di display file tab. Ini pilih di color. Saya lebih suka color theme ini pada dark karena lebih enak ketika kita penggambaran. Nah, kalau untuk pada worksheet-nya ini lebih enak kita gunakan hitam karena dia tidak terlalu merusak mata. Kita coba gunakan dengan white, apply and close. Nah, kalau white dia akan seperti ini, sehingga menurut saya ini terlalu terang atau dilihat kurang enak. Kita ganti saja ke warna black. Ini juga sudah dark. Kemudian untuk yang kursor yang garisnya panjang tadi, itu tinggal kita ubah di crosshair size. Crosshair size ini bisa kita gunakan kecil seperti ini ya. Apply. Oke dulu. Nah, dia akan lebih kecil. Kita masuk ke menu option lagi. Kita gunakan crosshair-nya di 63. Kita apply. Oke, nah dia akan lebih besar seperti ini. Itulah pada crosshair-nya. Itu yang perlu kita atur, ada di color theme, display, crosshair. Open and save, ini
yang perlu diperhatikan adalah save as. Save as ini perlu di 2010 saja, karena jika kita nanti gunakan sharing atau kita kirim file ke orang lain sehingga orang lain tidak kesulitan dan kita juga tidak kesulitan membukanya. Misal orang lain tidak menggunakan file AutoCAD versi terbaru namun file AutoCAD versi rendah, dia dapat membukanya dan kita tidak harus save as dalam versi AutoCAD di bawahnya. Dia sudah otomatis save ke AutoCAD 2000 yang terendah atau 2010 ini. Kita atur di automatic save ini adalah save pada beberapa menit sekali. Saya di sini menggunakan 10 menit sekali karena kalau kita gunakan save pada menit yang lebih rengket atau menit yang lebih cepat, itu misal 5 menit, 3 menit, itu akan membuat menghalangi atau membuat kecepatan menggambar kita jadi berkurang karena terlalu seringnya save file tersebut. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ini tidak perlu. Kemudian di drafting, ini adalah ada yang perlu diperhatikan, ada di auto snap market size dan aperture size. Kalau ini nanti ada pada ketika kita select sebuah objek, dia akan muncul hijau seperti ini. Ini tinggal kita atur saja ya, kita maunya seperti seberapa. Ini kotak yang bagian tengahnya di crosshair itu. Tinggal kita apply, kita OK. Nah, sudah jadi seperti ini crosshairnya. Kemudian saya akan memberikan pengenalan terkait menu-menu yang ada di AutoCAD. Nah, menu apa saja? Yang pertama, pada settingnya sendiri, pada tampilannya sendiri, di sini ada menu Draw, Modify, Annotation, Layer, Properties, Block, Group, dan utilitas lainnya. Hal yang sering digunakan ada di menu Home ini. Ini nanti akan saya jelaskan. Nah, yang di bawah sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ada Display, Drawing. Ini adalah grid-nya. Nah, jika kita klik di sini, dia akan ada grid-nya dan tidak ada grid-nya. Untuk mengaktifkan grid ini, bisa kita klik yang bagian bawah ini atau dengan F7. Nah, kan seperti itu. Kalau yang bagian sini adalah Snap Mode. Ini bisa klik di sini, atau F9. Snap Mode ini tidak terlalu penting dalam penggunaannya. Kita beralih ke bagian sini. Ortho dan lain-lain ini bisa kita atur ataupun tidak. Nah, yang perlu diatur ada di sebelah sini. Segitiga yang sebelah kotak ini. Ini ada endpoint, ini adalah garis akhir dari titik akhir dari sebuah objek. Kemudian midpoint adalah pada bagian tengah-tengah objeknya. Kemudian center ini adalah tengah-tengah dari lingkaran. Geometrik ini adalah tengah-tengah dari persegi 4. Kemudian ada node, ini adalah titik dari sebuah objeknya nanti juga. Ini koordian, ini juga nanti titik dari persinggungan atau sebelah sisi lingkaran. Kemudian ada intersection, ini nanti perpotongan dari sebuah objek, singgungan garis dari sebuah objek. Extension ini untuk extension untuk memperpanjangkan objek. Intersection ini juga singgungan dari sebuah objek. Perpendicular ini adalah untuk memudahkan nanti kita perlurusan. Tangent ini singgungan dari lingkaran dan juga objek lainnya. Nearest ini adalah singgungan dari beberapa objek. Ini semua perlu diaktifkan untuk memudahkan kita penggambaran. Kita centang saja. Kita akan tahu kegunaan ini ketika kita menggambar nanti.
Nah, pada menu-menu AutoCAD ini, hal yang perlu diperhatikan ada pada menu Draw dan Modify. Di menu Draw sendiri ada line. Inti untuk menggunakan garis, bisa kita klik di line ini dan juga bisa kita menggunakan shortcut L, Enter. Nah, untuk garis ini kita bisa mengaktifkan ortonya. Orto ini adalah orto mode, ada di bagian bawah ini. Ini untuk mode 90 derajat atau 180 derajat atau mode lurus dari penggambarannya. Nah, ketika kita menggambar seperti ini, dia akan ke segala arah. Kita nggak tahu dia derajat berapa, kemiringan berapa, kan kita nggak tahu. Tapi di sini saya akan mau menunjukkan penggunaan ortonya. Jika kita aktifkan ortonya atau bisa kita klik di sini atau F8. Nah, dia akan lurus seperti ini. Bisa lurus 90 derajat, 0 derajat, seperti ini, 180 derajat, 90 derajat. Nah, kita klik di sini, Enter. Ini untuk penggunaan line. Bedanya dengan polyline apa? Kalau polyline ini kegunaannya dia tidak terputus. Bisa kita gunakan di sini 100, kemudian kita gambar lagi di sini 100. Nah, jika kita gunakan line biasa, dia akan terputus. Nah, seperti ini. Nah, dia akan terputus seperti ini. Kalau polyline dia tidak terputus, dia satu kesatuan. Dan juga polyline ini juga bisa diedit. Ketika kita klik 2 kali, dia muncul beberapa option. Bisa kita tebalkan seperti weight. Ini kita masukkan 7. Nah, dia bisa tebal seperti ini. Kita masukkan 1, dia bisa tebal seperti itu. Nah, itu untuk polyline. Circle ini bisa untuk menggunakan lingkaran. Bisa kita klik di sini. Atau bisa kita masukkan C, Enter. Nah, ini lingkaran ini kita masukkan radius jari-jarinya. Misal 10, berarti dia diameter 20. Nah, dia 10 dari sini, 10 dari sini. Berarti diameternya 20. Arc ini untuk menggunakan busur. Bisa dari 3 titik poin, bisa dari start and center, bisa dari start and length, start and angle. Itu kegunaan dari arc. Kemudian di sini ada rectangle. Rectangle ini untuk kotak. Bisa kita masukkan REC, Enter. Kita masukkan 100, 50. Nah, jadi kotak. Kemudian ini untuk ellipse atau center. Ellipse ini menggunakan seperti telur, tapi jarang digunakan. Head sendiri ini ada untuk menggunakan arsir seperti ini. Nah, ini bisa kita atur arsirannya ini di scale-nya. Misal scale-nya kita jadikan 20 atau 100, kita sesuaikan dengan gambarnya. Misal gambarnya dia besar, ya kita masukkan dia besar scale-nya. Wah, di sini terlalu besar. Nah, bisa kita atur seperti ini. Kita juga bisa mengatur angle-nya. Misal dia mau lurus, berarti kita atur 45. Nah, itu untuk menu draw yang ada. Di sini jika kita buka lagi juga ada beberapa menu draw, namun ini jarang digunakan. Jadi yang sering digunakan adalah line, polyline, circle, arc, rectangle, dan juga head. Nah, selain menu-menu ini, kita juga perlu mengenal menu modify-nya. Di sini ada move untuk memindahkan, bisa dengan M, Enter. Kita select dulu objeknya. M, Enter. Nah, ini bisa kita pindahkan sesuai jaraknya atau pindahkan semau kita. Rotate, ini untuk merotasi atau memutar objek. RO, Enter. Nah, seperti itu untuk rotate.
Untuk ini di sini ada trim dan extend. Trim sendiri ini bisa untuk memotong garis. Nah, garis ini kan dia bersinggungan dengan ini. Kita bisa memotongnya seperti ini. Itu untuk memotong garis. Kalau yang bagian sini, yang bagian extend ini untuk memperpanjang garis. Misal garis ini saya pindah dulu. Extend. Nah, dia kan bisa lurus sampai garis yang menyinggung dia nih. Ini untuk copy, ini bisa kita masukkan CO enter atau CP enter, kita pilih objeknya. Bisa kita copy, ada beberapa nanti copy. Nah, ini untuk mirror atau untuk mengaca mirror, untuk membalikan tapi dengan yang sama. Nah, ini kegunaannya mirror. Fill ini untuk sisi agak biar tidak tumpul. F enter, R enter, radiusnya ada 4. Kita pilih sini dan sini. Nah, dia jadi seperti ini. Explode ini untuk memecahkan objek. Misal ini kan dia kan rectangle kan satu kesatuan. Kita pilih ini. Nah, dia jadi terpotong semua. Itu untuk explode. Untuk straight ini untuk memperpanjang dan memperpendek objek. Kita pilih yang bagian sini. Kita bisa tarik ke sini. Nah, kita bisa tarik ke sini. Scale ini untuk menskala objek, juga bisa untuk membesarkan objek. Misal kita pilih ini, S enter, SC enter, kita besarkan, bisa 2 kalinya atau 50. Nah, seperti ini. Ini juga jarang dipakai. Kemudian untuk offset, kita masukkan misal offset 2 cm. Nah, jadinya akan seperti ini. Kita tarik ke dalam, bisa kita tarik ke luar. Nah, itu untuk menu-menu yang ada di AutoCAD. Layer ini dimensi atau kita masukkan T enter. Kita masukkan T enter. Misal kita ketikkan D. Nah, ini bisa kita atur tingginya di sini 18 enter. Nah, dia akan jadi seperti ini untuk teks. Ini dimensi untuk memberikan dimensi atau ukuran pada objeknya nanti. Ini untuk leader atau ML leader. Ini untuk membuat teks dengan penunjukan garis penunjuk. Layer ini untuk membuat beberapa jenis garis. Cara menambahkannya, cara menambahkan layer, kita klik ini, layer properties. Ini untuk menambahkan layer. Tinggal kita ganti colornya. Misal colornya ini. Kita ganti, kalau line tab ini untuk masukkan tipe-tipe line. Kalau kita load, di sini ada beberapa tipe line yang seperti biasa kita gunakan. Nah, kemudian kita ganti juga di line white sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini kita bisa menambahkan yang lainnya juga. Nah, kita atur di warnanya yang berbeda. Kita atur line weight-nya. Itu untuk menambahkan layernya. Ini ada match properties, ini untuk menggunakan beberapa jenis garis atau edit garis yang berbeda di layernya. Bisa kita sesuaikan di sini. Nah, itu
menu-menu yang akan sering kita gunakan dalam penggambaran AutoCAD. Menu saya review lagi, pada menu draw ada line, polyline untuk garis biasa, polyline merupakan garis yang menjadi satu kesatuan, tidak terputus. Connected sequence of segments created, garis yang berhubungan satu sama lain. Circle ini menggunakan lingkaran dengan radius. Arc ini untuk menggunakan busur. Rectangle ini menggunakan segi 4. Kemudian heads untuk arsir. Di menu modify yang akan sering kita gunakan adalah move, rotate, trim, copy, mirror, stretch, dan juga offset. Kemudian juga penggunaan teks dan dimensi. Kemudian ada pada layer dan properties. Nah, menu-menu yang saya jelaskan ini nantinya akan saya terapkan pada video selanjutnya pada contoh penggambaran AutoCAD. Di situ akan lebih tahu gimana cara penggambaran denahnya dan penerapan dari menu-menu pada AutoCAD-nya itu sendiri. Nah, sampai di sini pengenalan dari menu-menu AutoCAD yang saya jelaskan. Video kali ini mohon maaf jika penjelasan saya kurang sampai pada audiens. Saya berharap apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.